Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baiklah anak-anak Ustadz yang bahagia. Insyaallah pada materi hari ini kita akan mengadakan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Wardah, dan tema pada kali hari ini ialah menggapai cinta surga dan Allah dengan Al-Quran. Kepada pemateri, ulun persilahkan. Dan bagi anak-anak, mohon untuk bisa menyimak dan memperhatikan materi yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Ustazah Wardah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Tes kedengaran loh, Ustaz? Kedengaran Ustaz? Tes kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syukran kepada Ustadz Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu secara virtual, yaitu melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering kita kenal dengan MPLS. Sebelumnya Ustazah ingin menanyakan dulu kabar anak-anak Ustazah pada hari ini. Apa kabarnya? Kaifa halukum jami'an? Khairi walhamdulillah. Khairi walhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Kemudian sebelum Ustazah mulai, Ustazah bisa minta tolong untuk dua orang saja untuk murajaah satu surah, juz 29, surah Al-Qiyamah. Ustazah minta. Kepada Ananda yang bersedia siapa? Kira-kira. Ada yang bersedia? Ustazah minta tolong. Bisa. Sama Torik ya. Torik 9B, yang 9A-nya siapa di sini ada? Oh ya, Raffi Pratama, dengar suara Ustazah? Aduh. Dengar saja. Oke. Bisa lah Ustazah minta tolong sama Tarik ya, Tarik ya. Apa saja? Oke, murajaah dulu sambung ayat, Tarik sama Raffi. Jadi 9A satu orang, Ustazah minta 9B perwakilan satu orang. Jadi nanti bisa dimulai dari Tarik. Nah, dari Tarik dulu ya ayat 1, nanti kemudian Raffi ayat 2 dan seterusnya. Oke, amal udah. Surah Al-Qiyamah nggih. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala. Sambung ayat pintar. Jadi Tarik ayat 1, Raffi ayat berikutnya dan seterusnya. Nanti habis Raffi sambung lagi sama Tarik.
Ayo, Sambung kita ayat dengar. 4. Oke, silakan terus. Ini siapa sudah? Rapi Mubarak. Sambung ayat 4 surah Al-Qiyamah tadi. Raffi Pratama, Ustaz. Iya, Raffi Pratama, Ustaz. Oh iya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Sorry. Itu. Ayo. Sorry, silakan. Bal yuridul ayo sambung Tarik. Ayat 5. Nah, Tarik. Kita tariknya, tarik. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqulu al-insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Qalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Tadunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balaghat at-taraqiya wa qila man raaq. Wa dhanna annahu al-firaq. Wattaffat as-saq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wa shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Aula thumma awlaka ayasabul insanu ayyusraka sudah. Alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa wa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Sadaqallahul azim. Ini syukuran saya ucapkan kepada Ananda Thorik dan Ananda Raffi. Semoga tadi dengan dimulainya dengan murajaah, semoga menambah semangat anak-anak ustazah semuanya agar terus melakukan murajaah istiqomah setiap hari. Kemudian kita masuki materi 1 hari ini. Ada yang tahu temanya apa tadi? Temanya? Ya, temanya adalah menjemput cinta dan surga Allah dengan Al-Quran. Jadi itu temanya, insya Allah nanti Ustazah akan menyampaikan beberapa materi yang berkenaan dengan tema tersebut. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada baiknya karena anak-anak Ustazah sudah kelas 9, maka Ustazah ingin kembali mengingatkan kepada Ananda semua, itu ada yang ingin Ustazah garis bawahi di sini karena Ustazah menyampaikan materi tentang Al-Quran, maka mungkin Ustazah ingin menyampaikan yang tentang Qur'ani aja. Jadi yang pertama itu, semoga Ananda masih ingat bahwa quality assurance pada SMP Hidayatul Quran Boarding School itu ada 4. Yang pertama, hafiz 5 juz, kemudian tartil dan tahsin Al-Quran. Yang ketiga, menguasai 1 lagu tartil, 4 tilawah harian. Mungkin untuk yang poin 1, insya Allah, mungkin beberapa persen sudah, alhamdulillah sudah terpenuhi, dan alhamdulillah juga di
pondok kita juga sudah ada yang khatam 30 juz. Jadi tidak menutup kemungkinan insya Allah akan bertambah lagi hafiz-hafiz Al-Quran sesudah Ananda Khair. Ustazah doakan semoga dengan melihat bahwa Ananda Khair bisa menghatamkan 30 juz, maka yang lain Ustazah harapkan juga terus semangat agar nantinya juga bisa menghatamkan hafalannya. Misalnya tidak bisa selama di pondok, ya misalnya habis di pondok misalnya meneruskan kemana Ustazah pesan teruskan hafalannya. Siapa tahu nanti pas kuliah sudah bisa menghatamkan Al-Quran, atau nanti pas sudah berkeluarga nggak apa-apa. Yang penting niatkan dulu di awal bahwa kalian itu ingin menjadi seorang hafiz Al-Quran. Kemudian tartil dan tahsin Al-Quran. Kalau tartil insya Allah Ustazah lihat sudah ini ya, karena kan kita memakai metode Umi. Jadi tartil yang dikuasai insya Allah anak-anak sudah menguasai satu tartil yaitu tartil Umi. Kemudian untuk tahsin Al-Quran juga Ustazah harapkan anak-anak selain menghafal Al-Quran, anak-anak juga mentahsin bacaannya. Bagaimana cara mentahsin bacaan? Nah, yang pertama itu bisa dilakukan, kita sering-sering mendengar murattal Al-Quran. Jadi kita mendengarkan murattal Al-Quran, terserah Ananda itu mau qarinya siapa. Di situ insya Allah kita akan mendengar bagaimana cara pengucapan makharijul huruf yang benar. Kemudian menguasai satu lagu tartil. Nah ini mudah-mudahan nanti ke depannya, kan kemarin itu setiap Sabtu ya, ada kegiatan juga. Setiap santri kan diwajibkan mengikuti apa? Mengikuti ekstra ya, kegiatan ekstra yang mana dipandu dengan salah satu seorang yang melatih tartil kalian. Nah, di situ nanti kalian bisa perkuat. Jadi ketika kalian lulus dari pondok Hidayatul Quran Boarding School ini, quality assurance-nya itu bisa terpenuhi. Kemudian tilawah harian. Tilawah harian juga Ustazah mintakan untuk selalu istiqomah. Karena kan tilawah itu membaca ya. Nah, dan insya Allah amal yauminya Ustazah yakin anak-anak Ustazah semuanya untuk tilawah harian insya Allah semuanya sudah istiqomah mudah-mudahan. Kemudian kita teruskan lagi. Bagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran, fungsi salah satu Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan Al-Quran Allah Azza wa Jalla membukakan hati yang tertutup, mata yang buta, dan telinga yang tuli. Mungkin anak-anak sudah mengetahui di luar sana ada beberapa orang yang diberi Allah ibaratnya kekurangan fisik. Tetapi dia mampu menjadi penghafal Quran, dia mampu menjadi qari Al-Quran. Kenapa? Karena mereka mempunyai suatu keinginan yang besar, cinta yang besar kepada Al-Quran, sehingga kekurangan yang mereka miliki itu tidak menjadikan penghalang bagi mereka untuk menjadi hafiz Al-Quran dan qari Al-Quran. Nah, bagaimana dengan anak-anak Ustazah? Anak-anak Ustazah lihat semuanya Alhamdulillah diberi Allah dengan kelengkapan fisik, mata bisa melihat, hidung bisa mencium, ya, telinga bisa mendengar. Nah, maka dari sekarang Ustazah minta bagaimana kita mensyukuri dengan nikmat kesempurnaan yang telah Allah berikan, yaitu salah satunya dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan memelihara hafalan Al-Qurannya. Kemudian, nah, sekarang kan kita sedang dilanda wabah penyakit COVID-19 atau kita kenal dengan Corona. Saya pesan, jangan karena Corona menjauhkan dirimu dari Al-Quran yang menyebabkanmu merana. Jangan sampai gadget membuatmu terlena. Beberapa bulan ini kita menjalankan pembelajaran dari rumah. Mungkin kondisinya tidak seperti dengan tatap muka. Otomatis kita lebih sering berinteraksi dengan yang namanya gadget. Tapi Ustazah mengharapkan semua anak-anak Ustazah dengan penuh kesadaran
untuk memanfaatkan gadgetnya itu kepada hal-hal yang positif, sebagaimana yang dipesankan kemarin oleh Ustadz Ilham. Nah, jangan sampai karena gadget kalian asik game, jangan sampai karena gadget juga hafalan kalian hilang, keasikan melihat ya yang ada baik sehingga hafalannya memudar. Nah, yang terlebihnya pokoknya Ustazah pesan agar anak-anak Ustazah semuanya bisa menggunakan gadget itu kepada hal-hal yang positif. Kemudian, tetapi karena corona itu kita tetap harus semangat menambah hafalan. Semangat terus setoran hafalannya, kemudian tetap istiqomahkan tilawah dan baca hafalan. Di sini mungkin sudah beberapa tahun Ananda melewati pendidikan di pondok ini, dan alhamdulillah saya ucapkan juga selamat kepada Ananda semua. Semuanya naik kelas dan alhamdulillah tahun ini sudah kelas 9. Sudah sewajarnya semua Ananda itu lebih memikirkan hal ke depan. Ini ulun sudah kelas 9. Kira-kira kalau lulus dari pondok ini apa yang ulun bawa? Apa yang ulun buktikan kepada orang tua? Apa hasil dari di pondok ini? Semoga Ananda sudah memikirkannya itu lebih jauh. Nah, salah satunya Ustazah pesan, pokoknya yang kalian bekal ke depan itu yang paling penting itu adalah Al-Quran. Ketika hidup kalian dengan Al-Quran, dimanapun kalian berada, sekolah manapun kalian melanjutkannya, nanti insya Allah kalian akan mendapatkan kemuliaan. Nah, kemudian Ustazah juga mengharapkan walaupun kita BDR, mungkin setorannya masih lewat rekaman suara ya. Tetapi itu jangan mengurangi semangat kalian untuk setoran, karena ada beberapa anak-anak Ustazah yang Ustazah lihat ketika BDR ini apakah semangatnya atau ada masalah di lain sehingga hafalannya dan setorannya menurun. Dan ada juga yang beberapa anak-anak Ustazah yang Ustazah ingatkan baru setoran. Semoga kedepannya anak-anak Ustazah semuanya tetap semangat. Bagaimanapun keadaan kita, tetap kita semangat dengan Al-Quran. Malah dengan keadaan hal seperti ini, kita tingkatkan iman dan takwa kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran lebih mendalam, sehingga mudah-mudahan dengan berkat Al-Quran itu, virus corona ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini, sehingga semua ananda, semua ustadz ustazahnya bisa kembali beraktivitas di pondok ini. Amin, insyaAllah. Kemudian dalam buku Rahasia Nikmatnya Menghafal karya DM Makhyarudin, ada 3 yang harus dimaksimalkan dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama itu maksimalkan persiapan. Kemudian yang kedua maksimalkan proses. Yang ketiga maksimalkan penjagaan. Kita masuk ke tahap yang pertama dulu, persiapan. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita menghafal Al-Quran? Yang pertama, kita luruskan dulu niat kita. Jadi kita persiapkan hati kita, luruskan niat kita, bahwa kita menghafal Al-Quran itu hanya karena Allah. Bukan karena ingin nilai, bukan karena ingin dipuji oleh ustadz ustazah, oleh orang tua, bukan. Tapi itu semata-mata karena lillahi ta'ala. Dan niat kita menghafal Al-Quran itu adalah murni cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi di dalam persiapan juga kita harus mempersiapkan azam yang kuat. Azam yang kuat itu adalah keinginan yang kuat. Ketika kita mempunyai keinginan yang kuat, maka insya Allah semuanya akan dimudahkan. Ganti kata-kata sulit dengan mudah, ganti kata-kata tidak bisa menjadi bisa. Proses sudah, kemudian penjagaan hafalan. Suaranya kedengaran, Ustazah? Inggih, kedengaran. Sip. Ya. Nah, kita teruskan kemudian ke slide berikutnya. Nah, bagaimana cara kita menjaga hafalan? Salah satunya adalah dengan cara murajaah. Bersemangatlah mengulang-ulang hafalan Al-Quran secara rutin dan perbanyaklah membaca hafalan Al-Quran pada salat-salat sunnah dan qiyamul lail
atau salat malam. Hal ini akan membantu mengkokohkan hafalanmu dan menguatkannya di dalam hatimu. Di sini dijelaskan bahwasanya ketika kita ingin memiliki hafalan yang kokoh, maka hendaknya kita sering-sering untuk murajaah. Terus slide berikutnya. Nah, ini adalah Ustazah tampilkan 2 di antara keutamaan bersama Al-Quran. Semoga dengan membaca 2 keutamaan ini menjadikan motivasi bagi anak-anak Ustazah semuanya untuk terus menambah hafalannya, untuk terus murajaah. Yang sudah khatam 30 juz, semangat murajaahnya. Yang belum mencapai target, lebih semangat lagi untuk terus menambah hafalannya. Yang pertama itu keutamaan bersama Al-Quran itu adalah menjadi keluarga Allah, subhanallah. Jadi ketika kita mengutamakan Al-Quran, ketika kita hidup bersama Al-Quran, baik itu dengan cara membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan menjaga hafalan kita, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan tersebut. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, yaitu para ahli Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi yang sangat kuat bagi anak-anak ustazah untuk terus semangat bersama Al-Quran. Kemudian keutamaan yang kedua, itu nanti di akhirat, maka orang tua kita akan diberikan mahkota oleh Allah, yang mana mahkotanya itu bercahaya, cahayanya itu lebih bersinar daripada matahari. Bayangkan betapa mulianya seorang orang tua yang memiliki anak-anak yang hafal Al-Quran, yang tilawahnya terus dijaga, yang hafalannya terus dijaga. Nah, ketika kalian berbakti, ulun berbakti ustazah dengan orang tua. Nah, salah satu bukti bakti kita kepada orang tua yaitu kita berusaha terus untuk bersama Al-Quran, yaitu tadi dengan cara membaca, menghafal, dan menjaga hafalan kita. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita menjemput cinta dan surga Allah dengan Al-Quran. Itu kan tema kita tadi, yalah. Kira-kira yaitu, siapa yang bisa menjawab? Nah, caranya yaitu dengan cara memperbanyak tilawah, menghafal Al-Quran, murajaah, mentadaburi, dan mengamalkannya. Insya Allah kalau kita semua, anak-anak ustazah yang ustazah hormati, yang ustazah sayangi, kalau kita memang mengharapkan ridha Allah, ingin menjemput surganya Allah dengan Al-Quran, yaitu dengan yang tadi, dengan memperbanyak tilawah, menghafalnya, murajaah, kemudian mentadaburi, dan terakhir yaitu mengamalkannya. Kemudian, nah, mungkin anak-anak ustazah masih bingung, kayak apa caranya supaya memperbanyak tilawah, supaya bisa istiqomah. Itu bisa dijadwalkan anak-anak ustazah. Di sini ustazah berikan gambaran, ketika misalnya anak-anak ustazah pengen misalnya targetnya 1 bulan itu 1 kali khatam. Nah, di sini ustazah sudah menuliskan jadwalnya. Jadi ketika anak-anak ustazah misalnya pengen 1 kali sebulan itu khatam Al-Quran, tilawahnya bisa dibagi seperti ini. Yang pertama itu sesudah salat subuh bisa 2 lembar, kemudian sesudah salat zuhur 2 lembar, sesudah salat asar 2 lembar, dan sesudah salat maghrib 2 lembar, sesudah salat isya 2 lembar. Kan 1 juz itu jumlahnya 10. Nah, kan 2 kali 5 jadi 10. Nah, ini teknik ketika misalnya anak-anak ustazah pengen one day one juz, 1 hari 1 juz. Insya Allah kalau yang membacanya cepat, insya Allah sekali duduk itu kurang lebih sekitar 30 menit atau 40 menit sudah bisa dapat 1 juz. Tapi misalnya ulun capek ustazah kalau sekali duduk, nggak apa-apa. Makanya dibagi seperti ini, bisa sesudah salat fardu itu dirutinkan 2 lembar. Ini adalah target yang
yang maksimal 1 juz. Kalau ulun ingin 2 juz, terserah Buan Pian. Atau ingin 3 juz sehari, nggak apa-apa, terserah. Ini Ustazah berikan gambaran yang 1 juz aja. Yang penting, harapkan di sini adalah keistiqomahan kita. Nah, misalnya 1 hari 5 juz, tetapi ketika hari berikutnya sejuz pun nggak dapat. Nah, lebih bagus kita 1 juz aja, kita ambil sehari, tapi kita bisa istiqomah. Karena amalan yang istiqomah itu akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita, apalagi Al-Quran. Insya Allah kita dan keluarga kita insya Allah akan selalu mendapatkan keberkahan Al-Quran. Kemudian di sini juga Ustazah ingin menyampaikan teknik menghafal Al-Quran. Mungkin ada beberapa anak-anak Ustazah yang masih bingung bagaimana caranya menghafal Al-Quran. Ini Ustazah ambil memang untuk teknik menghafal Al-Quran itu banyak, tetapi yang mungkin Ustazah pilih ini adalah 3T plus 1M. Apa itu 3T plus 1M? Yang pertama itu adalah talaki atau tasme'. Jadi talaki itu kita bisa mendengarkan ustadz atau ustazah kita membacakan, misalnya kita ingin menghafal Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 5. Nah, di situ kita bisa mendengarkan ustadz ustazah kita, atau kita bisa juga mendengarkannya dari murattal Al-Quran. Kita dengarkan aja dulu. Setelah didengarkan lalu kita tafahum. Kita fahami ayat yang kita ingin hafal. Insya Allah kalau kita paham dengannya apa yang akan kita hafal, itu insya Allah ingatannya lebih kuat daripada kita tidak paham dengan apa yang kita hafal. Kemudian yang ketiga itu ada tikrar. Apa itu tikrar? Tikrar itu mengulang-ulang. Jadi ketika kita misalnya sudah ingin mempersiapkan hafalan kita, misalnya dari surah Al-Qiyamah dari ayat 1 sampai 5, maka itu misalnya dibagi 2. Misalnya yang pertama dulu 1 sampai 3 itu diulang sampai beberapa kali. Kalau Ustazah baca itu di salah satu buku, minimal pengulangan kita membaca tanpa menutup Al-Quran itu 10 kali. Dibaca aja dulu. Kenapa dibaca? Agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Misal ketinggalan an, ketinggalan hu, ketinggalan hum, itu kan sering karena kita tidak menghafalnya buka tutup, akhirnya ada beberapa kata atau kalimat yang kita tinggalkan. Tapi kalau kita mengikuti langkah cara tikrar, yaitu dengan cara membaca, mengulang-ulang dulu beberapa kali tanpa menutup Al-Quran, insya Allah kesalahan atau kekurangan huruf atau kekurangan dari kalimat tersebut, maka itu akan terhindar. Kemudian yang M-nya itu adalah murajaah. Jadi ketika teknik menghafal Al-Quran dengan 3T dan 1M ini kita amalkan, insya Allah kita akan mendapatkan hafalan yang kokoh. Nah, kemudian, siapa nih? Ustazah minta kejujuran, siapa yang coret-coret? Adab dalam menuntut ilmu sangat diperlukan. Ketika seseorang menyampaikan materi, baik ustadz, ustazah, atau teman-teman misalnya sedang menyampaikan materi, apa adab kita? Yang pertama kita mendengarkan. Kemudian kita juga tidak, salah satunya tadi mencoret-coret. Jangan lagi pintarlah. Nah, langsung di sini Ustazah juga ingin menyinggung masalah adab. Adab itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ilmu bisa dicari, tapi kalau adab, kalau memang hati kita kada sadar, itu sulit. Jadi Ustazah minta tolong dari sekarang coba kita jaga adab kita sesama teman, adab kita dengan ustadz ustazah kita, dan adab kita dengan orang tua kita. Kenapa? Karena adab itu sangat penting. Ketika kita mengamalkan adab ini dimanapun kita berada, insya Allah kita akan hidup dengan nyaman. Insya Allah kita akan selalu hidup dengan kemuliaan. Kemudian apa kegalauan yang dirasakan seorang penghafal Al-Quran? Kegalauan seorang penghafal Al-Quran adalah ketika hafalan nggak nambah-nambah dan murajaahnya kacau. Nah, itu
seorang penghafal Al-Quran itu galaunya seperti itu. Semoga anak-anak ustazah juga memiliki rasa galau yang seperti ini. Bukan galau karena tidak punya uang, bukan galau karena apa misalnya. Ya, galaunya yang seperti ini yang diharapkan nanti, semoga. Kemudian berikutnya, ada beberapa target dalam menghafal. Yang pertama yaitu ketika belum hafal, maka targetkanlah supaya hafal. Ketika sudah hafal, targetkanlah supaya lancar. Ini lancar ya, bukan lancur. Kemudian yang ketiga itu ketika sudah lancar, maka targetkanlah supaya istiqomah. Insya Allah kalau anak-anak ustazah semuanya melaksanakan ketiga target ini, maka insya Allah hafalan yang ingin dicapai, kemudian hafalan yang kuat insya Allah akan didapatkan. Terus lagi untuk jadwal menambah hafalan diharapkan itu 1 hari 2 baris, itu minimal. Nah, kemudian ketika ini dijadwalkan 1 hari 2 baris, 1 minggu 1 halaman, 1 bulan 2 lembar, berarti 5 bulan pian dapat 1 juz. Nah, ini kalau istiqomah. Nah, ini kalau istiqomah maka 1 semester anggaplah 6 bulan ya, kali ini kan 5 bulan. Nah, anggaplah 1 semester itu bisa 1 juz. Nah, ini yang penting keistiqomahan buan pian. 1 harinya itu targetkan untuk 2 lembar. Bukan 2 lembar ya, 2 baris. Insya Allah kalau ini kayaknya nggak memberatkan, asal istiqomah. Misal, habis salat subuh, 2 baris. Nanti yang itu lagi, yang itu aja dulu di nahapi. Yang 2 baris aja dulu. Nanti hari berikutnya tambah lagi 2 baris. Hari berikutnya tambah lagi 2 baris. Jangan menambah hafalan 1 hari, ini aja dulu fokus, 2 baris aja. Nah, itu kalau yang laksanakan secara istiqomah, maka tadi 1 semester dapat 1 juz. Nah, itu bagi yang ini. Tapi kalau misalnya kalian mampu, ya nggak apa-apa ini. Ini target minimal. Kalau misalnya mampu lebih banyak, nggak apa-apa. Tapi yang penting tadi pian harus istiqomah. Misal 1 hari berapa baris. Kalau di sini 1 hari 2 baris, maka 1 semester kalian akan mendapatkan 1 juz. Terus ada lagi Ustazah mau ini 10 tips menguatkan hafalan oleh Kiai Haji Taufik Hamim Effendi LCMA. Yang pertama itu pengaturan waktu, menyediakan waktu khusus. Yang ketiga wirid Al-Quran harian, menjadi imam salat, mengajarkan kepada orang lain, kemudian mendengarkan bacaan orang lain, mendengarkan kaset CD atau murattal Al-Quran, membaca sejarah para penghafal Al-Quran, dan membiasakan murajaah tanpa melihat mushaf Al-Quran, alasan macam-macam. Karena 99% kegagalan datang dari orang-orang yang suka memberi alasan. Sama dengan Al-Quran, ketika setoran, ketika jadwal setoran ditagih, alasan macam-macam, ini, itu, ini. Mudah-mudahan ke depannya nggak ada lagi alasan macam-macam, mudah-mudahan semuanya terbuka hatinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bersama Al-Quran, yaitu dengan cara membaca, memperbanyak hafalan, memperbanyak menambah hafalan, dan kemudian juga mengistiqomahkan untuk memurajaah hafalan. Sebelum diakhiri materi ini mungkin saya akan memutarkan sebuah lagu yang bisa dijadikan sebagai tafakur kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah
bosan untuk melafalkan 30 juz pun dihatamkan. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Setiap hari, ikhlaskanlah di dalam hati. Murojaah setiap hari, untuk menggapai ridha ilahi. Ramai atau sepi, siang malam hari, murojaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam hari, mari murojaah sampai mati. Ramai atau sepi, siang malam hari, murojaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam hari, mari murojaah